Mari jemaat Tuhan, bawa hatimu, bawa hidupmu saat ini di hadapannya. Jadikan persembahan yang harum di hadapannya. Minta saat ini hidupmu diubahkan jadi serupa dengan Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
saya rindu jemaat Tuhan untuk menyanyikan lagu ini. Angkat suaramu jemaat Tuhan, angkat hatimu, katakan kau rindu. Mari jemaat Tuhan saja katakan. Jemaat Tuhan katakan, biar Tuhan dengar kerinduanmu hari ini, bahwa engkau ingin hidup dalam kebenarannya. Bersama-sama, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Kau yang berdaulat Tuhan atas hidup kami. Hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, amin. Engkaulah Raja Tuhan. Yang berdaulat Tuhan atas hidup kami. Tahun ini sepanjang umur kami Tuhan, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah
semuanya bagiku di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Oh yes Lord, nyatakan jalanku, ku berikan hatiku. Ini doa kami Tuhan, mendalam dengan doa kami Yesus. Kau berikan hati, jiwa kami, hidup kami hanya untuk Engkau. Setiap waktu nyatakan jalanku, nyatakan jalanku, nyatakan jalanku. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, Dia hadir di sini. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, segala kemuliaan. Haleluya. Kita sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan, ingat kebaikannya di tahun-tahun yang lalu. Ingat kasihnya dalam hidupmu. Beberapa saat ini, ingat kebaikannya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada dalam hidup kita. Dia menolong kita. Dia memberikan jalan yang terbaik buat kita. Ingat semua kebaikannya. Bersyukurlah. Ucapkan syukurmu saat ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan di tahun 2023 ini, mari kita ambil komitmen hari ini. Kita mau lebih sungguh-sungguh untuk melayani Dia, untuk berserah hanya kepada Dia. Kita mau ubah hidup kita yang tidak berkenan di hadapannya. Menjadi lebih baik, menjadi serupa dengan Dia. Ambil komitmenmu saat ini jemaat Tuhan. Dia dengar setiap kerinduanmu. Dan kita serahkan hati kita, hidup kita hanya untuk Dia. Dan percaya di tahun 2023 pun Dia ada bersama-sama kita. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar, karena Yesus ada bersamamu. Terus melangkah saudara. Bersama Dia, Bapa yang baik. Tuhan, ini doa jemaat-Mu Tuhan. Ini kerinduan jemaat-Mu Tuhan.
Engkau dengar saat ini. Pegang terus tangan kami Tuhan. Jangan pernah lepaskan. Apapun yang terjadi tahun ini Tuhan, asal bersama Engkau, asal bersama Engkau, asal Engkau yang berjalan bersama kami Tuhan. Kami mau terus berjalan Tuhan. Kami mau terus berpengharapan hanya kepada-Mu. Karena kami tahu pengharapan yang Kau beri tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Terus pegang tangan kami sampai akhir Tuhan. Kau dapati kami tetap setia. Kau dapati kami tetap berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Melewati semuanya bersama-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya saat ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Dan kami semua jemaat-Mu yang percaya bahwa Engkau bersama-sama kami saat ini. Kami mau naikkan sorak-sorai, kami mau berikan tepuk tangan, kami mau berikan kemuliaan yang bagi nama-Mu Yesus. Yes, Allah yang luar biasa, Tuhan, Allah yang mulia dari tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dan kita semua yang siap kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya kita semua? Luar biasa. Berasa kita sudah berada di awal tahun 2023. Dan kita percaya bahwa hidup kita tidak akan sama lagi karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Sebelum duduk boleh kasih tangan kanan kiri, katakan selamat tahun baru. Dan katakan bahwa hidup kita tidak akan sama lagi bersama dengan Tuhan. Amin.
keyakinanku untuk bersinar terang Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Kalau alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Kalau alasan untuk ku Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Amin. Yes. Saya silakan jemaat untuk kembali duduk dan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah di tahun yang baru ini Tuhan boleh bentuk hati kita untuk menjadi seturut dengan apa yang jadi kehendak-Nya, dan kita boleh jadi sama seperti apa yang Tuhan mau. Siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu,
pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Siapkan hati bejana kita untuk bertemu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah apa kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saya minta mohon jemaat boleh kembali bangkit berdiri sekali lagi, kita nyanyikan pujian ini. Ku mau seperti-Mu, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau
Haleluya. Tolong dibantu mic-nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Untuk hari pertama tahun yang baru ini, kami boleh berada di rumah Tuhan, mengucap syukur dan beribadah kepadamu. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, dan urapilah kami mendengar firman-Mu dan hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-pesan-Mu di awal tahun. Biarlah ada suatu transformasi dalam hidup ini yang akan terjadi di tahun 2023. Beri pertolongan-Mu kepada kami ya Tuhan, menangkap, mengerti dan melakukan firman-Mu. Dan biar urapan hadirat-Mu, Roh Kudus memampukan kami mengerti dan melakukan firman Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kita semua yang siap diberkati Tuhan pada pagi ini berkata dengan iman bersama-sama, amin. Haleluya, puji Tuhan. Silahkan Bapak Ibu dapat duduk kembali. Tolong monitornya dibantu. Bapak Ibu, pagi ini sesuai dengan tema pelayanan kita tahun ini, Tuhan Yesus datang untuk mengubah hidupku menjadi baru. Maka tahun baru ini kita akan membahas tentang Tuhan Yesus yang mengubah hidup kita menjadi baru, ya, hidupku dan hidupmu. Hidup kita menjadi baru di tahun baru ini. Supaya yang baru jangan hanya tahunnya, tapi juga kehidupan kita menjadi baru. Mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 12 ayat yang kedua. Maaf, Roma ya, bukan 2 Korintus. Roma 12 ayat yang kedua. Mari bersama kita baca ayat ini sebelum kita membahasnya bersama-sama. Roma 12 ayat 2, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Roma 12 ayat 2 ini, jangan menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah. Tidak menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah. Ya, tahun ini hidup kita berubahlah. Tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Bagaimana kita bisa berubah? Dengan pembaruan akal budimu. Bahasa Inggrisnya, be transformed by the renewal of your mind. Be transformed. Ya, ada transform, ada by the renewal of your mind. Mari kita bahas ini. Menjadi transform, ya. Be transform, berubah, menjadi berubah. Be transform ini, trans itu berubah, form bentuk. Jadi menjadi mengalami perubahan bentuk. Be transform mengalami transformasi. Jadi artinya transformasi itu perubahan bentuk. Atau kalau kita pakai istilah yang lebih umum yaitu metamorfose. Perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu, perubahan bentuk ulat menjadi kupu-kupu, itu disebut metamorfosa. Perubahan ulat jadi kupu-kupu. Jadi ulat itu sesuatu yang menjijikkan, ya, tidak disenangi. Kalau misalnya ada ulat di meja kita, dicutek, ya. Kalau ada lalat di lantai rumah kita, disapu, dibuang keluar.
Tapi kalau kupu-kupu lain, kupu-kupu itu indah, menawan ya. Banyak dipakai untuk koleksi kupu-kupu. Banyak. Tapi kalau koleksi lalat, ini hampir tidak ada. Dan saya tidak pernah dengar ada orang koleksi lalat. Ya, tidak ada. Tapi koleksi kupu-kupu banyak. Malah ditaruh dalam kotak kaca ya. Dikasih figura dan sebagainya itu kupu-kupu. Karena apa? Karena kupu-kupu itu indah, menawan. Tapi kalau ini apa? Ulat menjijikkan, tidak menyukai. Jadi Roma 12 tadi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tujuan dari berubah di tahun baru ini adalah untuk dapat membedakan mana kehendak Allah. Ya, ini tujuannya. Mengapa kok harus berubah segala? Tujuannya agar kita bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Kehendak Allah itu yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah. Kalau kita bisa membedakan kehendak Allah, hidup kita indah di hadapan Allah. Tapi kalau hidup kita tidak bisa membedakan kehendak Allah, ya, itu artinya hidup kita tidak baik di hadapan Allah. Membedakan kehendak Allah adalah yang pertama apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, jadi kehendak Allah yang baik. Yang baik itu yang apa? Yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan tidak larang itu baik, ya. Tapi yang kedua berkenan. Ya, tidak semua yang kita anggap baik itu berkenan kepada Allah. Tapi kalau kita memilih yang baik, yang kedua yang berkenan kepada Allah. Dan yang ketiga supaya kita pilih yang sempurna. Dapat membedakan mana yang sempurna dan mana yang bercacat celah. Ya, di hadapan Tuhan itu hidup kita sempurna kalau kita melakukan yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Jadi hidup sempurna, tidak bercacat celah adalah hidup yang melakukan kehendak Allah. Yaitu yang baik, yang pertama, yang kedua, yang berkenan kepada Allah. Memang berubah itu kadang-kadang menyakitkan ya, seperti ulat berubah menjadi kupu-kupu itu tidak gampang. Ulat itu harus mau menjadi kepompong, ya, kepompong, entung, ya. Kepompong itu seperti orang bertapa ya, dibulat dengan apa ya, serat-serat yang kasar. Kemudian dia mungkin menunggu perubahan bentuk terjadi, bisa beberapa hari, bisa beberapa minggu, mungkin bisa beberapa bulan ya. Dan selama dia mengalami proses perubahan itu bisa mengalami proses penderitaan ya, proses yang tidak enak. Dan juga harus sabar. Karena kalau tidak sabar, ada seorang hamba Tuhan yang membuat apa istilah percobaan kecil. Dia membuat ulat dibiarkan menjadi kepompong. Setelah menjadi kepompong, entung ya, itu dia lihat kok kasihan ya, tidak keluar-keluar kupunya. Dia lihat di dalamnya ulatnya kruget-kruget, saudaraku ya, bergerak. Mungkin ingin melepaskan diri dari kepompong itu, tapi tidak bisa. Karena kasihan, dia ambil gunting, saudaraku. Ya, itu kepompongnya digunting agar ulatnya bisa keluar. Inginnya membantu, tujuannya membantu. Tapi ternyata akibatnya bukan membantu, tapi membunuh ulat itu.
sehingga akhirnya ulatnya mati dan tidak mengalami proses lebih lanjut untuk menjadi kupu-kupu. Tidak ada entong yang digunting itu berubah menjadi kupu-kupu. Semuanya mati. Ya, nah itu juga proses hidup kita. Kalau kita tidak sabar diproses oleh Tuhan, ya kadang-kadang dampaknya bukan lebih baik, tapi lebih buruk dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita sabar dan menunggu prosesnya Tuhan, maka ketika menjadi kupu-kupu, hidup kita lebih indah, hidup kita lebih menawan, menarik perhatian, sehingga banyak orang tidak jijik ya, tidak nyutek, tapi memelihara kupu-kupu untuk bahkan menjadi koleksi yang membanggakan. Kita buka 2 Korintus 5 ayat 17. Demikian kata firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama, ulat sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru, kupu-kupu sudah datang. Ya. Jadi mengubah ulat menjadi kupu-kupu itu mengalami proses yang panjang dan bisa menyakitkan. Tapi hasilnya indah. Kita tidak lagi menjadi ulat yang menjijikkan, tapi kupu-kupu yang disukai orang, yang dikoleksi orang, yang dibanggakan oleh kolektornya. Itulah makna perubahan. Tuhan Yesus ingin juga hidup kita di tahun baru ini berubah menjadi baru, ya, dengan transformasi, metamorfose itu ya, pembaharuan yang terjadi dalam hidup kita. Ya, jadi perubahan itu terjadi dari kebinasaan menjadi kehidupan yang kekal. Dari kekurangan menjadi kelimpahan. Dari sakit menjadi sembuh. Bahkan tahir atau pulih. Dari penderitaan menuju kepada kebahagiaan. Dan dari kekurangan menjadi kelimpahan, berubah hidupnya menjadi lebih baik, lebih menyenangkan, dan lebih membahagiakan. Ya, salah satunya tadi dengan renewal, pembaharuan akal budi, pembaharuan pikiran. Salah satunya dengan pikiran yang benar untuk kita membawa perpuluhan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, ketika kita taat melakukan firman-Nya, ya maka mukjizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika janda Sarfat taat, hidupnya dan putrinya, putri tunggalnya yang mengalami paceklik, dipelihara oleh Tuhan. Tuhan memelihara mereka selama masa paceklik, sampai masa berubah menjadi lebih baik dan mereka tidak kekurangan apapun juga. Ketika Naaman taat, maka sakit penyakitnya disembuhkan oleh Tuhan. Penyakit kusta yang tidak ada obatnya sembuh dengan sempurna. Bahkan menjadi tahir oleh mukjizat Tuhan. Ketika Petrus taat, melakukan perintah Tuhan, menebar jala di Tasik Galilea, maka dia mengalami kelimpahan, menarik jala penuh dengan ikan sampai hampir sobek. Luar biasa. Ketaatan membawa mukjizat yang heran dalam kehidupan anak-anak Tuhan ini. Dan kita juga akan mengalami mukjizat Tuhan bila mana dalam ketaatan kita juga membawa perpuluhan kepada Tuhan. Alasan yang kedua kita membawa perpuluhan adalah karena ketaatan
terhadap perpuluhan akan membuka segala pintu langit. Tolong dibantu monitornya. Ditambah volumenya. Cek. Segala pintu langit, pintu kelimpahan terbuka, pintu kesehatan dibukakan Tuhan, pintu kesembuhan dibuka, pintu kebahagiaan terbuka, pintu keharmonisan terbuka, pintu kesuksesan dan lain sebagainya terbuka dalam kehidupan kita. Pintu hari depan yang bahagia, hari depan yang menyenangkan terbuka dalam hidup kita sepanjang tahun 2023. Ada banyak pintu-pintu yang kita harapkan terbuka, dibukakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita menghadapi tahun baru dengan banyak harapan, banyak impian. Ya, saudaraku, berkat Tuhan, hari ini 48 tahun yang lalu saya menikah dengan Bu Yohan. Jadi usia pernikahan kami sudah 48 tahun. Dan tadi malam, jam 12 malam saya berdoa dengan Bu Yohan. Mohon berkat Tuhan diberi umur, ya. Saya mohon diberi umur 2 tahun lagi. Paling tidak supaya dapat merayakan golden wedding anniversary atau ulang tahun kawin emas. Ya, saya berharap bisa tercapai harapan itu. Ya, dan Tuhan kehendaki 2 tahun lagi kami akan merayakan ulang tahun emas. Ya, dan saya berharap anugerah Tuhan diberikan dalam kehidupan saya. Jadi kita bisa berubah dengan pertolongan Tuhan dari kebinasaan kepada kekekalan, dari kekurangan pada kelimpahan, dari sakit pada kesembuhan, dari dosa pada kekudusan, dari derita kepada kebahagiaan. Nah, perubahan-perubahan inilah yang Allah kehendaki terjadi dalam kehidupan kita. Jangan bertahun-tahun kita berada di jalan kebinasaan. Bertahun-tahun hidup kekurangan, bertahun-tahun sakit, bertahun-tahun hidup menderita. Mari berubah, saudaraku. Tinggalkan kebinasaan, tinggalkan kekurangan, tinggalkan sakit penyakit, tinggalkan dosa, dan tinggalkan penderitaan yang ada dalam kehidupan kita. Dan menjadi orang yang berada pada jalan kekal, pada jalan kelimpahan, pada jalan kesembuhan, pada jalan kekudusan, dan jalan kebahagiaan kekal untuk selama-lamanya. Mari kita ajak Bapak Ibu mengangkat pujian, Dia gembala, tak mungkin ku kekurangan. Ku tak cemas, kan jalan yang naik turun. Dia penjaga dalam kesesakan. Dia di muka saat jalanku gelap, aman sentosa, Dia tidak lelap. Tolong para pemuji bisa membantu kita dengan pujian ini. Ku tak cemas, dan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalan terus di depanku, memimpinku ke negeri yang kekal. Dia
Allah yang baik. Engkau Allah yang memimpin kami ke negeri yang kekal. Engkau berjalan di muka kami supaya kami memilih jalan hidup yang benar, yang baik, jalan hidup yang berkenan kepadamu, dan menjadi orang-orang yang sempurna di mata Tuhan. Karena kami hidup menyenangkan hatimu dan menyukakan hatimu. Berkati firman-Mu, tertanam, bertumbuh, berbuah di hati kami. 30 kali ganda, 60 kali ganda, 100 kali ganda. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari tiba saatnya kita juga akan membawa perpuluhan kita kepada Tuhan. Dan kita percaya janji Allah digenapi. Kita akan mengalami mujizat demi mujizat sepanjang tahun ini. Dan kita akan melihat banyak pintu-pintu langit yang dibukakan oleh Tuhan. Sebab firman-Nya berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan. Ujilah aku, apa aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit sampai mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Biarlah kita percaya akan janji Tuhan menjadi kenyataan. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk perpuluhan kita, pegang dan tumpangi tangan. Terima kasih Tuhan, Engkau punya janji yang indah dalam hidup kami. Dan kami berdoa mengucap syukur karena berkat kasih karunia Tuhan limpah dalam kehidupan kami tahun demi tahun. Keadaan bisa berubah, ekonomi bisa berubah, tapi Engkau tidak pernah berubah. Kemarin, dulu, sekarang, besok, dan selama-lamanya. Engkau Allah yang menyertai, Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang mengubah hidup yang susah menjadi senang, hidup yang sakit menjadi sembuh, hidup yang kekurangan menjadi kelimpahan, hidup yang susah menjadi bahagia dan harmonis dalam berkat Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, nanti waktu pulang Bapak Ibu dapat mempersembahkan perpuluhan maupun juga korban syukur. Ya, pagi ini kita membawa korban syukur. Apa artinya korban syukur? Korban syukur kalau saudara baca tulisannya di situ mengingatkan kasih Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan sepanjang tahun yang lewat. Tahun demi tahun Tuhan memberkati kita. Dan pada akhir tahun melewati tahun 2022, kita memasuki tahun baru. Kita bersyukur dengan membawa persembahan syukur ini kepada Tuhan. Tuhan yang melihat kerinduan hati kita, keinginan hati kita mengucap syukur kepada Tuhan dan menapak hari esok yang lebih baik dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Juga persembahan syukur, saudara nanti bisa memasukkannya di kotak sebelah kiri ya, yang perpuluhan sebelah kanan. Ya, selamat tahun baru. Semoga sukses dan bahagia. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom semuanya. Saat ini kami akan menyampaikan informasi ibadah GBI Semarang Indah. Yang pertama, ibadah raya onset minggu depan
tanggal 8 Januari 2023 akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Pembantu Yohan Immanuel Prayitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite ini dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari jam 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Untuk komsel gabungan akan kembali diadakan pada hari Selasa 17 Januari 2023 jam 6 di Aula Gedung Philadelphia dengan acara fellowship komsel awal tahun. Dan bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Dan selamat tahun baru 2023 dan Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk acara selanjutnya kita akan melihat penampilan dari Philadelphia Kids, dan waktu dan tempat saya persilakan. ikuti jalanmu, firman-Mu yang tuntun jalanku. Arungi badai, lewati ombak santuran,
sayang kita. Enggak apa. Kesaksiannya ditanya. Nah, kita bersyukur kita punya anak-anak yang luar biasa yang dari kecil sudah cinta Tuhan, yang sudah melayani Tuhan. Dan untuk selanjutnya, acara selanjutnya kita akan menyaksikan kesaksian dari Bapak Samuel Christian dan Ibu Panca di tahun 2022. Semoga kesaksian ini boleh jadi berkat bagi kita semua. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya Samuel Christian. Malam ini saya mau bersaksi tentang anak saya, Leonardo Orniel, yang Tuhan sudah karuniakan buat kami sekeluarga. Dan malam ini saya mau bersaksi bagaimana Tuhan boleh berikan buat dia hingga dia hari ini boleh bersama-sama dengan kami sekeluarga. Jadi ketika Niel, panggilan anak saya Niel, dia itu lahir, dia mengalami yang namanya nafasnya cepat. Jadi sebetulnya semua bayi itu ketika lahir nafasnya semua cepat, tapi itu hanya berlangsung selama 2 hingga 3 jam karena bayi harus beradaptasi dari dalam kandungan dan dia harus bernafas secara langsung. Tapi yang terjadi pada anak saya, dia setelah 3 jam nafasnya masih cepat, dan setelah diobservasi selama 3 jam selanjutnya juga nafasnya masih cepat. Waktu itu istri saya melahirkan sekitar jam 3:30 sore, dan jam 11 malam saya dikabari oleh pihak rumah sakit. Mereka berkata bahwa kondisi pernafasan anak saya ini ada satu kelainan. Jadi mau tidak mau, anak saya harus masuk ke ruang NICU, ruang di mana dia harus dirawat, dipasang selang di hidungnya. Waktu itu saya cukup panik ya, karena sudah seharian juga sudah sangat lelah. Tapi ya karena dokter berkata demikian, jadi ya saya harus ambil keputusan bahwa anak saya harus masuk ke ruang NICU malam itu juga. Nah, keesokan harinya anak saya sudah dipindahkan di ruang NICU, dan selama itu saya hanya bisa berdoa, saya hanya bisa berharap hanya kepada Tuhan, dan kami berdua, saya dan istri saya berdoa supaya anak kami segera mengalami kesembuhan. Tetapi waktu siangnya, ya sehari setelah itu siangnya, pihak rumah sakit memanggil saya lagi dan berkata bahwa ternyata masuk di ruang NICU masih belum bisa. Ya, ternyata dia harus dipasang selang, harus masuk ke ruang selanjutnya yang memakainya selang yang besar. Ya, selang yang besar ini dia tidak bisa kalau cuma selang saja, kan dia harus pakai selang yang besar dan dia juga harus diinfus, sehingga dia tidak bisa langsung karena dia nafasnya masih cepat, dia tidak bisa langsung bernafas. Jadi waktu itu saya merasa shock ya, saya kaget. Karena dokter juga berkata, kalau pakai selang yang besar ini dia nggak bisa, dia berarti harus masuk ke ruang yang namanya ruang PICU. Itu dia berarti harus pakai ventilator. Dan itu sudah kondisinya sangat kritis. Waktu itu saya merasa hancur hati dan harus kembali memutuskan untuk anak saya segera dipasang selang dan infus supaya dia mendapatkan perawatan yang lebih baik lagi. Lalu saya kembali ke kamar istri saya dan saya menceritakan semuanya ke istri saya, dan istri saya juga merasa hancur hati, sedih ya, karena sudah melahirkan dengan susah payah kok
malah anak kami harus dirawat dan kami nggak bisa lihat langsung anak kami gitu. Lalu di saat itu kami berdua berdoa kepada Tuhan, berdoa memohon supaya kesembuhan terjadi buat anak kami. Dan di situ Tuhan ingatkan satu hal gitu, bahwa beberapa tahun yang lalu itu saya sempat mundur dari pelayanan, ya, karena satu kekecewaan terhadap Tuhan. Saya kecewa dan saya memutuskan untuk tidak pelayanan. Dan waktu itu saya berdoa memohon ampun sama Tuhan, dan istri saya juga berdoa. Dari situ kami membuat nazar untuk Tuhan. Kalau anak kami sembuh, kalau Othniel sembuh, kami memutuskan untuk pelayanan lagi. Ya, di situ titik kami bertobat, kami mau memutuskan satu hal, bahwa kami mau melayani Tuhan lagi. Kami mau berikan hati kami buat Tuhan lagi. Nah, setelah itu tidak ada panggilan apapun dari pihak rumah sakit, ya. Tapi kami sebagai orang tua, ya, saya juga cukup khawatir. Saya ke ruang di mana anak saya dirawat, ya. Saya tanyakan, gimana ini sus, kok tidak ada kabar lagi? Oh, tapi susternya berkata bahwa, oh, kalau tidak ada kabar berarti kondisinya stabil, kondisinya nggak apa-apa. Biarpun nafasnya masih cepat, tapi masih stabil, masih bisa, masih dalam perawatan. Ya sudah, kami serahkan semuanya sama rumah sakit, pihak rumah sakit, dan akhirnya kami saya kembali ke kamar istri saya. Keesokan harinya, hari ketiga, istri saya harus pulang karena kan memang perawatannya setelah melahirkan hanya 3 hari. Tapi anak kami tetap masih harus dirawat. Jadi kami pulang nggak bawa anak saya, kami cuma pulang berdua dengan hati yang cukup hancur dan sedih. Harus membawa anak kami, harus meninggalkan anak kami. Dan di situ kami tetap berdoa, dan puji Tuhannya, biarpun kami tidak bisa merasa secara langsung, ya, tapi puji Tuhan itu ASI itu tetap lancar. Dari istri saya tetap lancar, jadi kami tetap berikan ASI secara kami kasihkan gitu, ya, sudah dipompa harus dikasihkan langsung ke rumah sakit. Itu setiap hari kami harus bolak-balik rumah sakit terus untuk ngasih ASI terus, pagi, siang, sore harus dikasih terus. Dan puji Tuhannya kok ada perkembangan setelah sekitar hari kelima itu sudah ada perkembangan. Kalau anak saya yang tadinya dipasang selang besar dan harus pakai infus, lama-lama semakin membaik. Dia kembali ke ruang sebelumnya yang dia cuma dipasang selang. Yaitu puji Tuhan, kami merasa senang, kami merasa bahagia gitu, ya. Cukup ada perkembangan baik, biarpun belum sempurna, tapi Tuhan sudah berikan satu harapan buat kami, sehingga anak kami ini boleh mengalami perkembangan yang baik. Lalu semakin hari kami tetap bersuka cita, kami tetap bersemangat demi anak kami yang masih dirawat di rumah sakit waktu itu. Dan kami di hari yang ke-7, itu dokter sudah berkata kalau kondisi anak ini sudah membaik, sudah bagus. Yang penting ASI-nya dikasih terus aja, katanya cuma gitu. Ya, kami cukup bersuka cita, tapi belum ada keputusan pasti dari dokter kapan dia boleh pulang. Tapi kondisi waktu itu anak saya lahir dengan bobot 3,1 turun jadi 2,9 gara-gara dirawat itu. Biarpun tetap dikasih ASI, tapi kalau kondisi seperti itu tetap tidak bisa berkembang cepat, ya. Tapi puji Tuhan kok dia tetap yang penting pernafasannya itu membaik, dan
menurut analisa dokter itu pernafasannya ternyata mengalami infeksi paru-paru. Dan penyebabnya tidak diketahui, bisa jadi mungkin karena waktu lahir itu mungkin minum air ketuban, atau bisa jadi mungkin karena di dalam kandungan mungkin belum lama gitu. Karena kan istri saya waktu itu lahiran secara sesar. Karena kondisi waktu itu anak kami di dalam kandungan itu melintang. Jadi tidak bisa turun panggul tapi melintang. Jadi mau tidak mau harus segera di sesar. Nah, puji Tuhan di hari yang ke-8. Di hari yang ke-8 malam harinya itu susternya langsung WA saya. Ini adik sudah boleh pulang. Wah, kami begitu bersuka cita, kami begitu senang gitu ya. Kami begitu langsung malam itu juga kan susternya bilang, ini boleh dijemput malam ini atau besok pagi. Nah, kami ya karena orang tua mengasihi anak ya. Biarpun malam sekalipun jam 9 malam, wes dari rumah langsung ke rumah sakit. Langsung kita jemput, langsung pulang ke rumah gitu. Begitu bersuka citanya kami ketika kami bisa menjemput anak kami dan kami bisa merawat anak kami hingga sekarang dia boleh bertumbuh sehat dan semakin gemuk gitu ya, semakin kuat fisiknya, dan saya percaya semua itu karena anugerah Tuhan. Dan saya diingatkan satu hal dari Tuhan bahwa sebetulnya waktu istri saya dinyatakan hamil ya, jadi 1 bulan, 1,5 bulan setelah kami menikah, istri saya dinyatakan hamil. Itu dalam hati kecil saya itu seperti ada suara gitu, bahwa Tuhan seperti bilang, nanti anakmu itu yang membuat kamu kembali melayani aku. Waktu itu saya cuma berpikir, paling cuman ya mungkin nanti kalau anak saya sudah gede lah mungkin nyuruh saya pelayanan atau gimana. Tapi ternyata enggak. Tuhan punya cara yang lain, cara yang berbeda. Dan kita enggak tahu apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Kita enggak tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sekali Tuhan sudah memanggil kita itu ya alangkah baiknya kalau kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Dan mari kita bersuka cita semuanya kalau Tuhan itu begitu baik buat kita, dan kami juga bersuka cita karena anak kami ini boleh tumbuh sehat hingga sekarang dan boleh bersama-sama dengan kami. Ya, terima kasih untuk kesaksian kesempatan yang boleh diberikan kepada saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini saya akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Pada bulan Juli pertengahan tahun 2001, saya menderita sakit pinggang. Saya pikir sakit pinggang biasa, tapi setelah berhari-hari sakit itu tidak sembuh-sembuh. Maka saya mempunyai alternatif untuk pergi ke dokter.
Dan setelah dokter melihat hasil MRI saya, dokter menyatakan bahwa saya sakit syaraf kejepit pada bagian pinggang. Minggu demi minggu sakitnya luar biasa, bahkan tambah parah. Saya tidak bisa bergerak, jangankan untuk berjalan, untuk menggerakkan kaki atau badan sedikit saja sakitnya luar biasa. Hari demi hari saya lalui dengan kesedihan, dengan uraian air mata, dan hanya dapat saya berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasih Tuhan untuk menyembuhkan saya. Tapi sepertinya Tuhan membisu dan Tuhan belum menjawab doa saya. Di situ saya terpuruk, saya sedih, saya menangis. Saya tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa. Bahkan ke kamar mandi pun saya menggunakan kursi roda. Untuk berobat saya didorong. Setiap malam saya tidak bisa tidur, bahkan sampai jam 2, jam 3. Waktu itu pandemi. Sebetulnya saya ingin minta doa kepada Pak Gembala, tapi karena masa pandemi, kegiatan kita di gereja juga terbatas. Saya hanya memohon Tuhan, sembuhkan saya. Saya tidak mau hidup seperti ini. Saya tidak mau merepotkan suami dan anak saya. Untuk mengisi hari-hari, saya melihat kebaktian lewat online. Saya tidak punya aktivitas lain selain hanya di atas kasur. Setelah pergumulan yang lama, saya menyadari bahwa waktu-waktu kemarin itu waktu saya habis untuk keperluan pribadi saya. Saya hanya menyisihkan waktu sedikit untuk Tuhan. Setelah itu saya memohon ampun. Saya lihat khotbah-khotbah para pendeta, dan saya menyadari kesalahan saya. Suatu ketika saya melihat khotbah di YouTube tentang doa kesembuhan, saya ikuti. Tapi sepertinya saya mau minta doa, kok jauh ya, Bapak itu ada di Kalimantan. Terus saya ganti channel lagi, saya mencari khotbah, dan saya menemukan seorang hamba Tuhan di Malang. Saya ikuti khotbah beliau, tapi ada dorongan hati untuk pergi ke Malang. Suami Pak Teguh bilang, jangan, ya kamu kan belum sehat. Tapi saya mengeraskan hati untuk datang ke sana. Saya menyewa mobil yang agak besar karena mobil saya kecil. Saya tiduran di tengah mobil, kursinya itu saya jadikan tempat rebahan saya. Sampai di sana, saya mendapati banyak orang yang sakit. Dan Pak Pendeta bilang, Bu, imanmu yang menyembuhkan. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan, Bu. Percayalah. Saya pulang, ada secerah harapan. Saya bisa duduk tanpa rebahan lagi. Kebetulan anak saya juga membantu saya melalui pendetanya. Pak Pendeta juga ngomong yang dari Jogja itu, Ibu pasti sembuh, Tuhanlah yang menyembuhkan. Tapi Ibu harus selalu bersyukur ya Bu. Kalau nanti Tuhan menyembuhkan, pasti Bu, percayalah. Setelah beberapa hari kepulangan saya dari Malang, saya kangen dan rindu sama ibu saya. Saya datang ke rumah Bu Tari karena ibu saya ada di sana. Ketika saya sampai di rumah, kebetulan Bu Tari keluar rumah sebentar. Iseng-iseng saya ambil majalah ini yang tergeletak di meja. Saya buka. Begitu saya buka, saya juga kaget dan shock, loh kok
Judulnya itu persis seperti yang saya alami, sembuh dari penyakit. Hal yang kedua yang kita terima dari Allah apabila kita memperhatikan orang yang lemah adalah disembuhkan dari penyakit. Mazmur 41 ayat 4-5. Selanjutnya menyatakan bahwa siapa yang memperhatikan orang yang lemah, pada waktu ia sakit, ia akan disembuhkan oleh Allah. Peristiwa yang dicatat dalam Kisah Rasul 9 malah lebih dahsyat lagi. Adalah seorang yang bernama Tabita dan Dorcas. Ia sangat baik hati dan sangat mendapat tempat hati para janda. Ia sering bersedekah pada orang yang membutuhkan. Sangat disayangkan suatu penyakit merenggut nyawanya. Tapi sungguh luar biasa, wanita yang baik hati ini dibangkitkan Allah melalui Petrus. Tanpa kita sadari, kala kita memperhatikan orang lemah, sebenarnya kita sedang memiutangi Allah. Saat kita memperhatikan hidup seseorang, waktu, tenaga, dan dana harus kita keluarkan, namun Allah tidak menutup mata akan hal ini. Ia juga tidak akan berhutang pada kita, dan kesehatan yang merupakan harta sangat berharga bagi kita merupakan salah satu bentuk upah yang Allah berikan. Memang tidak seorang pun yang mau menderita suatu penyakit. Sayang sekali meski hal ini tidak kita kendaki, kadangkala suatu penyakit datang menggerogoti hidup kita. Pada waktu hal ini terjadi, kita harus belajar mempercaya dan mengklaim janji Allah. Berpijak pada firman ini, mari kita koreksi kembali hidup kita. Apakah kita sudah mengambil bagian dalam melakukan perintah Allah, yaitu memperhatikan orang-orang yang lemah? Tidak menutup kemungkinan ketika kita sakit, penyakit itu tidak kunjung sembuh, dikarenakan kita terlalu egois. Kita peduli pada orang-orang yang membutuhkan perhatian kita. Hari ini mari kita belajar untuk peduli terhadap orang-orang yang tidak berdaya di sekitar kita. Kuatkan yang lemah, besuk dan doakan orang yang sakit, hibur yang susah, dan berbagilah kepada mereka yang kekurangan. Semua itu tidak membuat kita rugi. Maukah sembuh? Perhatikan hal ini. Setelah saya membaca bacaan ini, membuat hati saya itu lebih punya empati kepada orang yang lemah. Setiap saya jalan keluar kota atau di jalan-jalan ada orang yang lemah atau orang tua atau sakit, saya luangkan waktu untuk bantu mereka semampu mungkin. Begitulah Bapak Ibu, ketika kita memperhatikan orang lemah, Tuhan pasti memberkati kita. Saya diingatkan dengan kejadian ini bahwa saya harus selalu bersekutu dengan Tuhan, harus mencari wajah Tuhan. Memang saya kemarin waktu itu saya kilaf, waktu habis untuk keperluan pribadi. Setelah itu saya menyadari dan saya mulai sekarang bertekun dalam Tuhan. Saya mohon Tuhan ampuni saya. Lambat laun Tuhan menyembuhkan saya. Saudara bisa lihat sekarang saya sehat, bisa melakukan aktivitas biasa seperti biasanya. Itu karena mujizat Tuhan. Saya berpesan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita sehat, jangan tunggu, layani Tuhan dan carilah dan luangkan waktu sebanyak mungkin untuk bersekutu dengan Tuhan. Sekian Bapak Ibu, kesaksian dari saya. Bapak Ibu Saudara pagi ini diberkati dengan kesaksian tadi. Siapa yang merasa diberkati Tuhan hari ini? Ya, setiap kita ya, Tuhan Yesus itu kuasanya masih tetap sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Nah, sekarang kita panggil Ibu Panca untuk berdiri. Ini bukti kebesaran Tuhan, ini bukti mujizat Tuhan, ini buktinya kuasa Tuhan. Hari ini Ibu Panca ada di tengah-tengah kita, sehat, seger, bugar, awet muda juga ya Tante. Dan hari ini bersama-sama dengan kami semua akan melayani, memainkan angklung, menaikkan pujian. Satu lagu yang kami mau bawakan hari ini, bahwa Gusti Yesus itu ojo dibandingkan, karena Dia Allah yang tidak tertandingi. Amin.
terus ada, dia tetap bekerja sampai hari ini. Makanya Bapak Ibu Saudara semua, mumpung ini tahun baru, yuk mari kita bangkit sama-sama, berubah, kembali semangat, melayani Tuhan. Apa saja yang Bapak Ibu Saudara bisa lakukan buat Tuhan, supaya hidup kita semakin berubah, jadi lebih baik, berguna untuk pekerjaan Tuhan, jadi berkat buat banyak orang. Amin. Mari saya undang tim panggung untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu nanti boleh ikut menyanyi bersama-sama dengan kami, boleh ikut joget juga bersama-sama dengan kami. Silakan Pak Rio.
Ya mari Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri acara kita dan kita memasuki acara yang terakhir, kita bersama-sama menerima doa berkat. Mari saya mengundang Bapak Ibu dapat berdiri bersama-sama untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur kalau hari pertama di tahun yang baru ini Tuhan, kami boleh bersama-sama ada di dalam bait-Mu yang kudus Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkan akan kehidupan kami sepanjang tahun ini ke dalam penyertaan tangan-Mu. Biarlah Tuhan setia terus menyertai, menuntun dan memimpin akan kehidupan kami Tuhan. Sehingga kehidupan kami di tahun ini boleh selalu dilimpahi dengan berkat Tuhan. Kami percaya bahwa tahun ini Tuhan bukan tahun yang mudah. Tahun yang kami jalani bukan tahun yang bisa kami jalani dengan mudah, tapi kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan segala perkara dapat kami tanggung bersama dengan Engkau ya Bapa. Karena Kau Tuhan yang berkuasa, Kau Tuhan yang menyertai dan memimpin akan kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh merasakan akan setiap berkat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang nyata atas kehidupan kami semua. Mari kita datang kepada Tuhan, supaya kasih Tuhan pada hari ini. Mari angkat dua tangan kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu, karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan mengangkat wajahnya kepadamu, memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan, katakan bersama-sama, amin.